Salam dari Semampir. Oke, kembali lagi di acara yang cukup jarang tayang yaitu Hijasu no Kowai Hanashi bersama gua Iwan sebagai host di sini. Kali ini seperti yang kalian telah lihat di judul dan juga thumbnail, kita akan membahas tentang sebuah kisah dari seorang pembunuh tersadis di eranya, yaitu era Showa ya. Kejadiannya itu sekitar pada tahun 80-an dan ya itu cukup menggemparkan publik Jepang pada saat itu. Ditambah lagi media ini memframing dia sebagai seorang pembunuh otaku gitu. So daripada kelamaan dan makin penasaran, mending kita langsung aja ke kisahnya. Tsutomu Miyazaki lahir pada 21 Agustus 1962 di sebuah rumah sakit umum di kota Ome, Tokyo. Tsutomu lahir prematur karena kekurangan oksigen saat melahirkan, dan dia pun menderita efek samping, yaitu tidak bisa membuka kedua telapak tangan secara lurus dan horizontal. Tsutomu lahir di keluarga yang bisa dibilang cukup kaya pada masanya. Keluarga Tsutomu memiliki bisnis surat kabar yang cukup terkenal di Itsukaichi. Karena orang tuanya sibuk, Tsutomu lebih banyak menghabiskan waktu bersama kakek yang merawatnya. Tapi meskipun jarang, Tsutomu masih lumayan dekat sama ibunya karena ibunya masih suka nyempetin buat menghabiskan waktu bersama Tsutomu. Di beberapa kesempatan, ibunya ini ngajak Tsutomu main ke tempat kerja bapak dan ibunya. Tsutomu juga punya dua adik perempuan, tapi hubungan mereka tidak terlalu dekat. Tentunya kelainan fisik yang dialami oleh Tsutomu membuat kehidupannya terpuruk. Ketika ia SD, dia menjadi anak yang pendiam dan suka menyendiri. Hal itu dikarenakan banyak teman sebaya yang membulinya. Saking pemalunya atau saking tertutupnya Tsutomu ini, dia suka mengumpat ke belakang ibunya kalau sedang berpapasan sama orang di jalan. Selain itu, penderitaan Tsutomu makin diperparah dengan pola asuh ibunya yang cukup ketat. Tsutomu dituntut untuk mendapatkan nilai bagus di sekolah dan di kuliahannya. Hal itu membuat Tsutomu makin tertekan. Selain itu, hal tersebut membuat hubungan antara Tsutomu dan orang tuanya menjadi sangat renggang. Segala tekanan yang diberikan oleh keluarganya membuat Tsutomu sangat depresi dan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bisa dibilang Tsutomu hanya didukung dan disayangi oleh kakeknya, terutama di masa-masa sulit dalam hidupnya. Kehidupan Tsutomu kian terpuruk ketika kakeknya meninggal. Ia merasa sangat kehilangan karena pada masa hidupnya, hanya kakeknya lah yang menyayangi dan mendukung Tsutomu. Kesedihan yang dirasakan sangatlah dalam, sampai-sampai bisa dibilang di momen ini Tsutomu udah mulai gila. Setelah jenazah kakeknya dikremasi, Tsutomu membuka guci penyimpanan abu kakeknya dan kemudian memakan abu dari kakeknya. Tapi gak selesai di situ. Tsutomu pernah ngintipin adik perempuannya yang lagi mandi, dan tentu saja kelakuan anehnya ini ketahuan sama adiknya yang kemudian mengusir si Tsutomu. Tapi bukannya menyesal dan pergi, Tsutomu ini malah balik nyerang si adik perempuannya ini. Nah, di sini nih udah makin kelihatan ya stresnya si Tsutomu ini ya. Bahkan masih ada kelanjutannya nih tentang si Tsutomu yang ngintip adiknya. Jadi nggak selesai sampai di situ. Jadi si adiknya ini ngelapor kejadian gak mengenakan ini ke ibunya, dan si Tsutomu ini dimarahin oleh ibunya gitu ya. Ya wajar lah, anjir, siapa ya yang gak diomelin karena ngelakuin hal aneh kayak gitu. Selain dimarahin, si ibunya ini nyuruh Tsutomu untuk lebih giat bekerja dan ngurang-ngurangin nontonin video yang ada di kamarnya. Video apa tuh? Ya nanti akan terjawab tuh video apa aja tuh yang ada di situ. Tapi apa ya, bukannya nurut atau menyesal gitu udah diomelin sama ibunya, di si Tsutomu ini malah gak terima dan ngelawan balik ibunya gitu, diserang nih ibunya nih ya. Emang udah durhaka nih orang. Jadi seperti yang udah diceritakan tadi, si Tsutomu ini udah gila ya, dan bisa dibilang ini adalah titik awal dari Tsutomu yang menjadi pembunuh tersadis pada eranya. Jadi lanjut kita akan bahas tentang karir Tsutomu sebagai seorang pembunuh nih ya. Jadi Tsutomu ini bisa dibilang karir membunuhnya ini cukup pendek ya, yaitu cuma setahun di antara 1988 sampai dengan 1989.
Dan dalam kurun 1 tahun ini, dia udah ngebunuh 4 anak kecil dengan rentang umur 4-7 tahun. Seperti apa pembunuhannya? Kita langsung aja kembali ke cerita dari Sutomo ini. Pada 22 Agustus 1988, Marikono, seorang gadis yang berusia 4 tahun, dilaporkan menghilang setelah dia berpamitan untuk main ke rumah temannya. Sutomo telah mengajak Kono ke dalam mobilnya, yaitu Nissan Langley yang berwarna hitam. Lalu dia membawanya ke barat Tokyo dan memarkirkan mobilnya di bawah jembatan di daerah yang berhutan. Di sana, Sutomo duduk di samping Kono selama setengah jam sebelum akhirnya membunuhnya dan menganiaya jasadnya. Dia membuang mayatnya di perbukitan di dekat rumahnya. Selain itu, dia membawa pakaian si korban, lalu membiarkan mayatnya membusuk. Tidak selesai di situ, Sutomo kembali ke lokasi ia menempatkan mayatnya. Di sana dia mengambil tangan dan kakinya yang kemudian disimpan di dalam lemari Sutomo. Sutomo membakar sisa tulang Kono di sebuah tungku, lalu menggilingnya menjadi bubuk dan mengirimkannya ke keluarga si korban dalam sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut juga terdapat beberapa dari gigi korban, lalu ada juga foto pakaiannya, dan sebuah kartu pos yang bertuliskan sebuah pesan. Pesan tersebut berisikan beberapa kata, yaitu Marisan, Kotsu, Kaso, Chousashite, dan Shoumeishite, yang berarti mari, tulang, kremasi, penyelidikan, dan buktikan. Aksi pembunuhan kedua terjadi pada 3 Oktober 1988. Sutomo menculik seorang anak yang bernama Masami Yoshizawa yang masih berusia 7 tahun. Sutomo yang sedang keliling-keliling dengan mobilnya di sebuah pedesaan melihat Masami sedang sendirian. Lalu Sutomo pun membujuk Masami untuk naik ke dalam mobilnya, dan Masami pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Sutomo membawa Masami ke tempat yang sama, di mana Marikono, yaitu korban pertama, itu dibunuh. Sutomo lalu membunuh Masami, melakukan tindakan seksual dengan mayatnya, dan membawa pakaiannya saat ia pulang ke rumah. Dua bulan berselang setelah kejadian kedua, pada 12 Desember 1988, Sutomo menculik seorang anak bernama Erika Nanba yang masih berusia 4 tahun. Erika yang baru pulang dari rumah temannya dipaksa oleh Sutomo untuk masuk ke dalam mobilnya. Sutomo membawa Erika pergi ke tempat parkir di Naguri. Sutomo menyuruh Erika untuk pindah ke kursi belakang, yang kemudian di sanalah Sutomo memaksa Erika untuk melepas pakaiannya dan mulai memotretnya. Setelah melakukan hal keji tersebut, Sutomo kemudian membunuh Erika dengan sangat keji. Erika yang telah meninggal, tangan kakinya itu diikat di belakang punggungnya, kemudian menutupinya dengan spray dan meletakkan tubuhnya di dalam bagasi mobilnya. Sutomo membuang pakaian Erika di sebuah hutan dan meninggalkan tubuhnya di tempat parkir yang ada di dekat hutan. Tak selesai di situ, pada tanggal 20 Desember, 8 hari setelah kejadian tersebut, keluarga Erika menerima sebuah kartu pos yang dikirim oleh Sutomo. Di dalam kartu pos tersebut terdapat sebuah pesan yang disusun menggunakan kata-kata yang dipotong dari majalah. Kata-kata tersebut berupa Erika, Kaze, Seki, Nodo, Raku, dan Shinu. Yang dalam bahasa Jepang itu berarti Erika, batuk, tenggorokan, beristirahat, dan mati. Aksi terakhir Sutomo dilakukan pada 6 Juni 1989. Seperti 3 kasus sebelumnya,
Sutomo membujuk seorang anak bernama Ayako Nomoto yang masih berusia 5 tahun untuk difoto-foto oleh Sutomo. Sutomo membawa Ayako ke dalam mobilnya, lalu kemudian membunuhnya. Setelah itu ia menutupi mayatnya dengan spray dan meletakkannya di dalam bagasi mobilnya. Jasad Ayako yang telah terbujur kaku itu dibawa oleh Sutomo ke dalam apartemennya, yang kemudian itu dinodai oleh Sutomo. Sutomo melakukan hal mesum bersama jasad dari Ayako, yang kemudian memfotonya dan merekamnya menjadi sebuah video dalam berbagai pose. Aksi tersebut dilakukan Sutomo selama 2 hari penuh, dan ketika mayat Ayako mulai membusuk, Sutomo pun memotong-motong jasadnya dan membawanya ke tempat yang terpisah. Bagian tubuh dari Ayako itu ditempatkan di sebuah kuburan, sedangkan kepalanya dibawa ke perbukitan terdekat. Sutomo yang masih menyimpan tangan dari Ayako ini meminum darah dan memakannya. Namun, karena khawatir polisi akan menemukan bagian tubuh dari Ayako, Sutomo kembali ke pemakaman dan perbukitan tempat dia menyimpan tubuh dan kepalanya. Lalu kemudian membawa jasadnya kembali ke dalam apartemennya, di mana ia akan menyembunyikannya di sebuah lemari di kamarnya. Ya, itu tadi adalah 4 pembunuhan yang telah dilakukan oleh Sutomo ya. Jadi sebenarnya itu masih sempat ngelakuin satu aksi lagi, cuma gagal gitu. Jadi pada tanggal 6 Juni tahun 89 ini dia nemu 2 orang saudari, adik kakak gitu, 2 cewek adik kakak. Terus dia tuh pengen ngelakuin aksinya kepada salah satunya. Cuma alhamdulillahnya dan alhamdulillahnya ini masih bisa gagal karena bapaknya tuh masih ada di situ dan menghentikan aksi bejatnya si Sutomo. Jadi si Sutomo ini udah ketemu dan udah mulai ngerayu buat difoto-foto nih bocah kecil ini. Tapi untungnya di situ masih ada bapaknya dan menggagalkan aksinya. Jadi ini juga merupakan momen yang cukup penting ya dalam kisah si Sutomo ini ya. Jadi karena pada aksinya yang gagal ini, dia itu akhirnya ditangkap polisi ya setelah bapak yang anak kecil tadi ini ngelapor ke polisi. Ya, setelah penangkapan dari Sutomo ini, polisi ini ngelakuin penggeledahan di rumah milik Sutomo. Dan dalam proses penggeledahan tersebut nih ditemukan hal yang cukup mengagetkan gitu, yaitu ada 5.763 kaset video gitu. Yang diantaranya ini berisi film anime, kartun anak kecil telanjang, dan juga film slasher. Dan di samping itu ada juga kaset-kaset yang isinya nih video dan foto-foto dari korbannya. Dari temuan inilah si Sutomo ini dapat julukan pembunuh otaku nih, dan cukup menggemparkan masyarakat Jepang pada saat itu. Dalam proses persidangannya si Sutomo ini kelakuannya aneh banget nih. Jadi dia tuh bilang kalau tindakannya ini atas perintah dari alter egonya dia gitu, yaitu manusia tikus. Jadi dalam persidangan ini dia ngoceh tentang manusia tikus ini dan juga sambil ngegambar dari wujud manusia tikus ini. Nah, dalam persidangan ini juga si ayah dari Sutomo ini menolak untuk memberikan atau membayar pembelaan hukum dari putranya gitu. Jadi kayaknya dia nggak dikasih pengacara yang bagus gitu selayaknya keluarga kaya, tapi dibiarin aja gitu. Dan akhirnya juga si bapaknya dari Sutomo ini meninggal karena bunuh diri akibat merasa tertekan karena kasus anaknya ini. Ya, selama persidangan juga nih si Sutomo dites kejiwaannya ya. Karena di dalam hukum Jepang ini orang yang berpikiran tidak sehat atau tidak waras ini tidak dikenakan hukuman gitu. Dan orang yang berpikiran lemah ini beda ya antara yang gak waras sama yang pikirannya lemah. Nah, yang pikirannya lemah ini berhak untuk dikurangi masa hukumannya. Nah, uniknya di sini sempat terjadi nih sebuah perdebatan di antara 3 tim psikiater ahli. Yang mana 2 tim ahli ini mendiagnosa Sutomo ini menderita lemah pikiran. Ya, pikirannya lemah gitu. Ya kayak pelupa atau gimana gitu. Dan sedangkan 1 tim lainnya ini mendiagnosa kalau si Sutomo menderita skizofrenia ya. Si Sutomo ini dianggap tidak bisa membedakan hal yang nyata maupun yang tidak nyata gitu, skizo. Selain 2 gangguan jiwa tersebut, beberapa psikiater ahli lainnya ini mendiagnosa dirinya atau si Sutomo ini menderita kepribadian ganda. Mungkin ini didasari oleh kelakuan anehnya yang menyebut manusia tikus sebagai alter egonya. Dan akhirnya 3 tim ini sepakat bahwa meskipun si Sutomo ini memiliki gangguan kepribadian, dia ini dianggap masih mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
Jadi meskipun didiagnosa gangguan kepribadian atau gangguan jiwa, tapi dia ini masih bisa dibilang masih cukup sadar atau cukup mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi dia akhirnya tetap dikasih hukuman yang sangat setimpal. Yaitu pada tanggal 14 April 1997, Pengadilan Distrik Tokyo ini menjatuhi hukuman mati kepada Sutomo. Nah, ini hukuman matinya ini juga kembali diperkuat pada persidangan lanjutan oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada tahun 2001 dan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2006. Ya emang ini persidangan Sutomo ini cukup panjang ya, karena banyak yang harus diselidiki. Apalagi ini korbannya ini ada 4 gitu kan, panjang tuh proses forensiknya kan. Dan pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 17 Juni, Menteri Kehakiman Kunio Hatoyama menandatangani sebuah surat perintah hukuman mati kepada si Sutomo. Dan dia pun akhirnya digantung di rumah tahanan Tokyo pada hari yang sama, pada tanggal 17 Juni 2008. Ya, jadi di awal udah dibilang kalau si Sutomo ini terkenal dengan nama pembunuh otaku ya. Jadi pada saat itu fenomena pembunuh otaku ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat Jepang pada saat itu. Jadi karena kelakuan dari Sutomo ini bisa dibilang nama otaku ini menjadi sangat jelek gitu di mata masyarakat Jepang gitu. Beberapa surat kabar mengklaim kalau si Sutomo ini menjadikan anime ini sebagai dunia pelarian ya, karena seperti yang diulas tadi kalau si Sutomo ini nggak banyak dapat kasih sayang dari orang tuanya gitu. Dan ini juga membuka mata masyarakat Jepang bahwa betapa pentingnya pola asuh anak ya. Jadi si anak ini jangan diabaikan sesibuk apapun orang tuanya gitu, kalau nggak mau jadi otaku dan pembunuh seperti Sutomo ini gitu. Dari beberapa sumber juga mengatakan kalau laporan atas ditemukannya 5.700 kaset anime di rumah si Sutomo ini hanyalah karangan belaka gitu. Ada yang menyebutkan kalau sebenarnya nggak sebanyak itu koleksi dari si Sutomo ini. Jadi ada yang menganggap kalau narasi tersebut tuh hanyalah akal-akalan jurnalistik gitu untuk menyorot sisi mesum dari si Sutomo ini. Intinya nama otaku di Jepang ini sangat coreng ya karena ada kasus ini. Jadi yang harusnya orang menyimpan video anime ini biasa aja nih malah dianggap hal yang buruk gitu. Padahal kan gak semua otaku itu kriminal atau pembunuh gitu. Tapi ya gimana ya, masyarakat udah berpikir demikian gitu, ditambah dengan narasi-narasi media yang mudah dipercaya oleh masyarakat, ya kejadian tersebut tuh terjadi gitu. Ya hampir samalah kayak waktu dulu ada kasus si Nafa Urbach yang memergoki atau men-take down sebuah grup lolicon ya di Facebook ya. Jadi nama Wibu tuh waktu itu tercoreng banget gitu. Ya gitulah kira-kira. Ya sekian dari video ini. Itu tadi adalah cerita tentang Sutomo Miyazaki, seorang pembunuh otaku yang sangat viral pada masanya. Sorry kalau videonya kepanjangan, ya karena memang banyak banget yang harus dibahas gitu di kasus ini. Banyak hal menarik juga ya, terutama dalam persidangannya gitu, atau diagnosa yang dialami oleh Sutomo ini. Ya, kasih like kalau kalian suka, kasih dislike kalau nggak suka, dan juga share ke teman kalian gitu, biar pada nonton ini. Oke? Subscribe juga Hijasu Unsut. Awas kalau nggak subscribe. Ya, sekian. Sampai jumpa di video Hinokoshi selanjutnya. Goodbye. Kameranya mati cuy.